Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Udah makan apa tadi? Alhamdulillah sudah. Ya, kita absen hari ini ada yang tidak hadir kah? Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Imam Hasan Hasan. Jadi sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masih ingat Pak pembelajaran itu sebelumnya Pak? Masih ingat Bu? Nama ini ya, kita huruf ini juga hurufnya ini ada waw dan ya. Nah, hari ini kita lanjut materi yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Nah, siapa yang baca? Kelompok kita. Satu, pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang diqara'a yang Al-Quran yang berarti yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan dia yang ditentukan bagi kan malaikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan jalan Taurat dan ditulis di Musa serta memberinya pelajaran. Nanti pengertian hadis berdasarkan tujuan bahasa hadis memiliki beberapa arti yaitu jadi yang artinya baru, qaib yang artinya dekat dan khabir yang artinya berita. Hadis itu tentang segala status menurut para ulama menyimak hadis sebagai dua segala perkataan, perbuatan dan hal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua segala perkataan, perbuatan dan hal atau ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya dan yang terakhir segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, hal atau ketetapan maupun berdasarkan aspek beliau yang jadi di sini ada pengertian mengenai Al-Quran. Nah, Al-Quran berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yaitu ayat Al-Quran yang artinya bacaan. Sedangkan istilah Al-Quran yaitu kalam Allah atau firman Allah yang merupakan hujjah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir apa ya? Ya, betul. Dan ditulis di kitab serta maknanya adalah ibadah. Yang kedua ada pengertian hadis berdasarkan unsur bahasa memiliki beberapa arti yaitu jadid yang berarti baru, qaib yang artinya dekat dan khabar yang artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Nah, secara istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, segala perkataan, perbuatan dan hal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala perkataan, perbuatan dan takdir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Dan yang ketiga, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takdir atau ketetapan maupun penjelasan tentang sifat beliau yang dituntut kepada para sahabatnya. Jadi intinya hadis itu segala perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Fungsi Al-Quran dan hadis yang pernah baca. Ya, benar. Fungsi Al-Quran dan hadis. Pertama ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran berdasarkan suatu prinsip yang satu yaitu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan itu jalan dari kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Al-Quran berdasarkan Al-Quran ayat 185 yaitu A sebagai petunjuk bagi manusia atau juga B sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, C sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah atau berbeda. Di situ ada fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Sebenarnya yang pertama fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia bisa disebut dengan Al-Quran.
keluarga mereka. Ya. Jadi dalam kehidupan keluarga, satu menerapkan beberapa Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga yang bisa dilakukan oleh seseorang ada yaitu seorang ada memberi makanan hasil yang halal untuk keluarga. Yang kedua, orang tua mengarahkan pada hasil kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam keluarga. Yang ketiga, menyebabkan musyawarah untuk memecahkan segala persoalan yang terjadi dalam keluarga. Yang terakhir, orang tua memiliki hak langsung dalam keluarga dengan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi bukan hanya pada diri kita pribadi, tetapi Al-Quran juga bisa dalam kehidupan keluarga. Nah, seperti orang ayah mempertimbangkan dari hasil yang halal untuk keluarga, dan orang tua yang mengarahkan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, selanjutnya mengarahkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga yang bisa dalam seorang ibu dan seorang ayah, dan seorang ibu dan istri. Yang pertama, bentuk dan patuh terhadap semua perintah suami sebagai pemimpin rumah tangga, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, mendidik anak-anak berdasarkan aturan Al-Quran dan hadis serta dilakukan sesuai ajaran Islam. Dan yang ketiga, menjaga harta dan kehormatan suami ketika suami tidak ada di rumah. Nah, dan selanjutnya ada penerapan Al-Quran dan hadis dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh seorang anak. Yang tadi seorang anak juga perhatikanlah. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua dengan tulus dan ihsan. Nah, jadi harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat dan patuh segala perintah orang tua, kecuali terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menerima nasihat dan menasihati dengan baik. Dan yang keempat, selalu berdoa dan memohon ampunan bagi kedua orang tua, baik kita masih hidup maupun sudah meninggal. Lalu, silakan bagi kedua orang tua ini kelompok 1 soal 1 dan 2, dan kelompok 2 soal 3 dan 4. Akan di kelompok. Silakan berdoa di kelas sebentar ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke, kelompok pertama gimana yuk? Satu, kita menjelaskan sebagai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Satu, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, mengarahkan pada segala sesuai Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, mengerjakan segala perintah kami. Dan kamu bisa segala kita berbuat dan merupakan penjelasan tentang sifat beliau yang juga disebutkan kembali oleh para sahabatnya. Sahabat berikut pertama. Ya, hasilnya apa nanti? Tolong sahabatnya. Ayat 105 ayat 105 yaitu A sebagai petunjuk, I bagi manusia, B sebagai penjelasan dan petunjuk tersebut. C sebagai pembeda antara yang benar atau hak dan yang salah atau berbeda. Dan Al-Quran soal yang keempat yaitu Al-Quran menjadi sebuah buku yang kenapa beda kaum muslimin karena Al-Quran yaitu perbuatan Allah yang sudah dijadikan dalam kehidupannya dan menjadi dari intervensi dalam manusia. Sehingga dengan demikian tersebut menentukan siapa sebagai sebuah hukum yang sama. Ya. Semua ya. Nah, kita sudah membahas ayat kedua dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Bisa dipahami? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ada yang bisa? Tidak bisa, Kak? Ya, siapa? Yang bertanya langsung ada tadi juga dan percaya, apa tidak bertanya? Mereka Al-Quran itu bahasa yang di orang yang melakukannya asal dan atau istilah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia dan bukan orang yang
Waalaikumsalam.